Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karunia Wahyuni dengan NIM 120220002 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori-teori Keynesian. Dengan pokok bahasan yaitu ada sejarah perkembangan teori Keynesiaan, pokok pemikiran teori Keynesiaan, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesiaan, kemudian yang terakhir ada studi kasus. Baik, yang pertama ada sejarah perkembangan ekonomi Keynesiaan pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya. Teori Keynesiaan pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesiaan. Ekonomi Keynesiaan sendiri adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi, output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat, baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Ekonomi Keynesiaan ini berkembang selama dan setelah depresi hebat dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya pada tahun 1936 yaitu The General Theory of Employment, Interest, and Money. Dalam ekonomi Keynesian ini terdapat ideologi politik. Ekonomi Keynesian umumnya mengajukan mekanisme pasar perlu dikelola oleh pemerintah dengan peran aktif untuk intervensi pemerintah selama resesi dan depresi. Ideologi politiknya yaitu ada intervensi pemerintah, demokrasi sosial, kohesi, dan solidaritas teritorial nasional. Intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah adalah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi, atau dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Kemudian ada demokrasi sosial, di mana demokrasi sosial adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Tetapi, perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokrasi masyarakat. Kemudian ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi ini merupakan strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Kemudian ada pokok pemikiran teori Keynesiaan. Teori-teori Keynesiaan dalam pembangunan wilayah disebut juga sebagai teori-teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah atau perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada suatu titik. Teori-teori tersebut antara lain yaitu teori basis ekspor, teori sirkular dan kausal kumulatif, kemudian teori kutub pertumbuhan, dan teori inti pinggiran. Itu ada yang pertama, teori basis ekspor. Teori basis ekspor menekankan pada sisi permintaan. Artinya, perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah dan atau luar negeri. Permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi di suatu wilayah menentukan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Dengan kata lain, menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar maka wilayah pengekspor tersebut wilayahnya akan lebih tumbuh perekonomiannya. Kemudian ada teori sirkuler dan kausal kumulatif. Menurut Knut Wicksell yang menggunakan konsep ini dalam menjelaskan dinamika organisasi terkait kesenjangan kesejahteraan penduduk dan kesenjangan wilayah pada tahun 1939, beliau menjelaskan kondisi penduduk Afrika Amerika dan wilayah terbelakang di Asia dan di Eropa dengan konsep ini. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif, terkumpul pada suatu wilayah, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Kemudian ada teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan mengacu pada sebab akibat kumulatif juga, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri, baik ke belakang maupun ke depan, melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Pusat atau kutub pertumbuhan bisa muncul
dihasilkan oleh ekonomi aglomerasi untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Menurut teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Kemudian ada definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan keynesiaan. Teori keynesiaan secara umum didefinisikan menggunakan pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Jika diserahkan pada mekanisme pasar, maka akan terjadi diferensiasi wilayah, yaitu kecenderungan terjadinya polarisasi pertumbuhan wilayah yang hanya terjadi pada wilayah tertentu. Kemudian ada pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tidak unggul. Menurut pendekatan keynesian antara lain, yang pertama ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Sebuah pendekatan proaktif fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kebijakan proaktif ini bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Kemudian ada investasi publik pada infrastruktur. Teori keynesian berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Ini berimplikasi pada perlunya investasi publik di infrastruktur yang akan meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah. Kemudian ada kebijakan pembangunan wilayah. Kebijakan pembangunan wilayah untuk mengatasi kesenjangan di antar wilayah yaitu menurut teori kemanusiaan yaitu antara lain yang pertama ada bantuan untuk wilayah secara eksesif. Bantuan wilayah adalah uang yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu wilayah yang mengalami masalah ekonomi. Kemudian ada bantuan otomatis yaitu bantuan finansial yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan jika perusahaan menetap di wilayah yang tidak unggul atau wilayah yang mengalami permasalahan ekonomi. Kemudian ada desentralisasi kewenangan, ada pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spasial, nasionalisasi industri, pengolahan kota dan pembangunan kota baru, simulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi pengembangan perekonomian, pembangunan kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda. Kemudian ada studi kasus. Di sini saya menampilkan contoh kasusnya yaitu nasionalisasi PT Inalum atau Indonesia Asahan Aluminium. PT Inalum dinasionalkan pada tanggal 1 November 2013. Kemudian pengakhirian kontrak dengan pihak Jepang setelah 30 tahun menjalin kerjasama sejak 70 Juli 1975 dan berakhir pada 31 Oktober 2013. Kemudian ada pihak Jepang melakukan penanaman modal di PT Inalum berasal dari 12 perusahaan penanam modal yang membentuk sebuah perusahaan dengan nama Nippon Asahan Aluminium. Kemudian ada saham Indonesia sebelum dinasionalisasi hanya 10% dan saham Jepang 90%. Saham meningkat pada 10 Februari 1998. Perbandingan kepemilikan saham menjadi 41,12% untuk pemerintah Indonesia dan 58,88% untuk PT Nippon Asahan Aluminium atau NAA. Kemudian setelah diakuisisi oleh pemerintah Indonesia, pengelola PT Inalum berada di bawah Kementerian BUMN sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian terdapat alasan mengapa pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi PT Inalum. Yang pertama yaitu industri aluminium mempunyai prospek yang baik. Estimasi pertumbuhan permintaan atas aluminium di pasar domestik akan meningkat selama periode 2010 sampai 2030 sehingga lebih baik 3 kali lipat. Kemudian yang kedua yaitu PT Inalum merupakan satu-satunya industri penghasil aluminium ingot di dalam negeri. Kemudian ada yang ketiga, akuisisi PT Inalum diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan bahan baku aluminium di dalam negeri dengan baik karena pasokan produksi Inalum yang selama ini dikirim ke Jepang sebesar 70% akan dialihkan ke dalam negeri. Kemudian yang terakhir yaitu industri aluminium smelting memiliki profitabilitas yang baik.
Sekian dari penjelasan saya mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori-teori keindonesiaan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.